Harga emas bergerak mendekati level tertinggi dalam lebih dari 1 minggu pada perdagangan di hari Rabu didorong meningkatnya keyakinan bahwa The Fed akan memangkas suku bunga bulan depan. Prospek pelonggaran kebijakan moneter terus menjadikan emas tetap diminati investor. Harga emas spot naik 0,8% menjadi $4.162 per ons setelah sempat menyentuh posisi tertinggi sejak 14 November. Analis menyebut fokus pasar kini bergeser dari pergerakan dolar menuju ekspektasi penurunan suku bunga pada Desember, di mana kenaikan harga emas tetap terjadi meski indeks dolar bergerak stabil. Spekulasi bahwa Presiden Donald Trump akan segera menominasikan bos The Fed yang baru dengan Kevin Hassett disebut-sebut sebagai kandidat terkuat turut memberi dorongan bagi harga emas. Adapun prospek emas disebut tetap positif dalam jangka menengah dengan sejumlah bank riset memperkirakan harga emas akan bertahan di atas $4.000 di tahun 2026. Ya, selanjutnya dari bursa global, bursa Wall Street menguat pada perdagangan di hari Rabu ditopang kebangkitan saham teknologi dan meningkatnya peluang pemangkasan suku bunga Federal Reserve pada Desember. Sentimen positif tersebut mendorong investor kembali melakukan aksi beli sehari sebelum libur Thanksgiving. Ya, pada penutupan perdagangan di hari Rabu, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,82% menjadi 47.501. Indeks S&P 500 menguat 0,79% ke level 6.819 dan indeks Nasdaq Composite naik 0,86% ke level 23.224. Selanjutnya dari bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa melesat pada perdagangan di hari Rabu dipimpin lonjakan saham teknologi seiring meningkatnya ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga The Fed. Indeks Stoxx 600 ditutup melesat 1,09% ke level 574,21. DAX Jerman menguat 1,11% ke level 23.726 dan CAC 40 Prancis naik 0,88% ke posisi 8.096. PT Indika Energi Tbk melaporkan telah memproduksi batu bara sebanyak 22,2 juta ton hingga akhir kuartal 3 2025. Realisasi produksi tersebut setara dengan 74% dari target sepanjang tahun 2025 yang dipatok sebesar 30 juta ton. Produksi batu bara PT Indika Energi Tbk hingga kuartal 3 2025 tercatat mencapai 74% dari target perseroan di sepanjang tahun 2025. Perseroan melalui PT Kideko Jaya Agung mencetak volume produksi batu bara sebesar 22,2 juta ton, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 23,4 juta ton. Adapun sepanjang tahun 2025, Perseroan menargetkan volume produksi batu bara sebesar 30 juta ton dengan stripping ratio sebesar 5,5 kali. Sedangkan volume pengupasan lapisan tanah penutup ditargetkan mencapai 165 bang kubik meter untuk tahun 2025. Terkait belanja modal, Perseroan melaporkan telah menghabiskan belanja modal sebesar 82,1 juta US dollar atau setara dengan 33,4% dari total alokasi Perseroan di tahun ini sebesar 246,1 juta dolar Amerika. Dari sisi kinerja keuangan sampai akhir September 2025, Perseroan membukukan penurunan pendapatan hingga 19,1% year on year menjadi 1,44 miliar US dollar. Kemudian untuk bottom line, Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar 479.123 dolar Amerika atau setara dengan 7,9 miliar rupiah. Laba bersih ini anjlok 98,6% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Berbagai sumber, IDEX Channel. Kinerja PT El Nusa Tbk atau dengan kode saham ELSA dinilai masih bisa tumbuh positif di tengah volatilitas harga minyak dunia. Ya, Perseroan dinilai mampu menjaga fundamental bisnis melalui efisiensi dan diversifikasi. ELSA mencatatkan kenaikan pendapatan 8,6% year on year menjadi 10,48 triliun rupiah hingga kuartal 3 2025. Namun meski pendapatan tumbuh, beban pokok pendapatan dan beban administrasi ikut meningkat sehingga menekan laba bersih menjadi 526,56 miliar rupiah atau turun 4,48%. Manajemen El Nusa menegaskan tetap mengutamakan efisiensi serta penguatan fundamental bisnis di tengah dinamika industri migas.
Analis menilai prospek El Nusa masih terbuka, khususnya dari segmentasi distribusi dan logistik energi yang menyumbang lebih dari setengah total pendapatan. Meski sektor hulu migas tertekan volatilitas harga minyak, kekuatan permintaan domestik dinilai masih menopang kinerja. Pertumbuhan diperkirakan akan lebih baik apabila belanja modal migas nasional termasuk Pertamina kembali agresif pada 2026. El Nusa juga mulai fokus diversifikasi dengan merambah proyek CCUS, fasilitas panas bumi hingga ekosistem kendaraan listrik. Upaya ini dinilai sejalan dengan transisi energi dan berpeluang menjadi sumber pendapatan jangka panjang. Pemirsa, PT Rumah Sakit PT Bunda Medik Tbk telah merealisasikan belanja modal senilai 102 miliar rupiah di sepanjang periode Januari hingga September 2025. Salah satu realisasi dari penyerapan belanja modal tersebut adalah memboyong teknologi kesehatan berbasis robotik ke Rumah Sakit Perseroan. Adapun Perseroan memang tengah berupaya untuk memaksimalkan teknologi dalam praktik kesehatan di rumah sakit. Terkait belanja modal, manajemen mengungkapkan telah mengalokasikan 200 miliar rupiah untuk membiayai kegiatan operasional sepanjang tahun ini. Namun manajemen memprediksi di sepanjang tahun 2025 realisasi belanja modal hanya akan berada di kisaran 150 miliar rupiah. Sementara itu dari sisi kinerja keuangan hingga September 2025 Perseroan membukukan pendapatan senilai 1,15 triliun rupiah, laba bersih senilai 12,24 miliar rupiah. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyoroti sistem pengendalian suku bunga The Fed, menyebutnya semakin rumit dan mulai menunjukkan tanda-tanda kerapuhan. Sorotan Bessent mengacu pada dinamika pasar uang terkait cara The Fed mengelola neraca senilai 6,56 triliun dolar serta tingkat likuiditas sistem keuangan. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyoroti sistem pengendalian suku bunga The Fed, menyebutnya semakin rumit dan mulai menunjukkan tanda-tanda kerapuhan. Dalam pernyataan terbaru, Bessent mengatakan The Fed harus menyederhanakan kerangka kebijakannya. Meski tidak merinci apa yang dimaksud rapuh, Bessent mengacu pada dinamika pasar uang yang menantang terkait cara The Fed mengelola neraca senilai 6,56 triliun dolar serta tingkat likuiditas sistem keuangan. Pada pertemuan kebijakan terakhir, The Fed mengumumkan akan menghentikan proses pengurangan neraca mulai awal Desember. Langkah itu diambil setelah kondisi likuiditas mengetat jelang pertemuan Oktober, menyulitkan Bank Sentral mengendalikan suku bunga Fed Fund Rate dalam mencapai target inflasi dan lapangan kerja. Ketegangan tersebut mendorong bank-bank meminjam dana besar melalui Standing Repo Facility, fasilitas yang berfungsi membatasi lonjakan suku bunga jangka pendek. Selain itu, arus kas besar masuk ke fasilitas reverse repo The Fed yang menjadi lantai bagi suku bunga pasar uang. Bessent sudah mengkritik neraca raksasa The Fed yang dipenuhi obligasi hasil pembelian untuk menstabilkan pasar dan memberi stimulus ekonomi. Menurutnya, ukuran neraca yang terlalu besar mendistorsi harga obligasi dan kurva imbal hasil. Kritik itu juga senada dengan pernyataan Presiden Fed Kansas City, Jeffrey Schmidt, pada 14 November lalu yang menilai keberadaan neraca jumbo mengaburkan batas antara kebijakan moneter dan fiskal. Berbagai sumber, iDeck Channel.